Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Isra Prastiana Yanas, Nova Fadilah, Rania Khairani, dan Rizka Uliani. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang adat dan budaya Aceh. Pengertian adat dan budaya Aceh. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antar satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Budaya Aceh adalah budaya yang dijalani oleh masyarakat yang adat istiadatnya sangat berkaitan dengan Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Budaya yang Islam ini kita harapkan dapat tercermin dalam semua tingkah laku dan kehidupan orang Aceh. Adat perkawinan, 1. Tahap melamar atau baranuk. Baranuk, artinya membawa, ranuk artinya sirih. Merupakan suatu tradisi turun-temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimanapun oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang sudah dianggap dewasa, maka pihak keluarga akan mengirim seorang yang dirasa bijak dalam berbicara, atau disebut selangke, untuk mengurusi perjodohan ini. Jika selangke telah mendapatkan gadis yang dimaksud, maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis. Jika belum ada yang punya, maka dia akan menyampaikan maksud untuk melamar gadis tersebut. 2. Tahapan pertunangan atau jak batanda. Bila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang kembali untuk melakukan pekong haba. Pekong artinya perkuat, haba artinya pembicaraan, yaitu membicarakan hari kapan perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan berapa besar uang mahar yang diterima, atau disebut dengan jelame, yang diminta dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya pada acara ini sekaligus diadakan upacara pertunangan atau disebut jak batanda. Jak artinya pergi, membawa, tanda artinya tanda. Artinya berupa pertanda sudah dipinang dengan menggunakan cincin. 3. Pesta pelaminan. Pesta pelaminan dilakukan setelah melangsungkan ijab kabul antara sang calon pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, baik dilakukan pada hari yang sama maupun pada hari lain, yaitu disebut juga acara tuang linto baro. Pesta pelaminan ini bertujuan selain merayakan kebahagiaan, juga untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada seluruh kaum kerabat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan pada Rani Hairani. Yang keempat ada Teng Linto Baro. Teng artinya menerima, Linto artinya laki-laki, Baro artinya baru, yaitu menerima pengantin pria. Adalah menerima pengantin laki-laki oleh pihak perempuan. Penerimaan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Pengantin laki-laki datang ke pesta beserta rombongan, keluarga dan kerabat. Rombongan disuguhkan hidangan khusus disebut idang bubisan. Idang yang artinya hidangan, bu yang artinya nasi, bisan yang artinya besar. Setelah selesai makan, maka rombongan Linto Baro meminta izin pulang ke rumahnya, sedangkan pengantin pria tetap tinggal untuk disanding di pelaminan hingga acara selesai. Yang kelima ada Teng Darabaro. Teng Darabaro adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak laki-laki, dengan kata lain adalah penjemputan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Acara ini sama dengan yang di atas, namun pihak perempuan yang pergi ke acara pihak laki-laki. Yang keenam ada mahar atau jelame. Dalam adat istiadat orang Aceh, hanya dikenal mahar berupa emas dan uang. Mahar di tiap Aceh berbeda. Mahar biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan, dan biasanya kakak beradik memiliki mahar yang terus naik atau minimal sama. Namun semua hal tentang mahar ini dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketujuh ada idang dan penewo. Idang yang artinya hidang dan penewo atau pemulang adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat intat linto baro atau mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intat darabaro atau mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kue boy, kue kara, wajib, dan sebagainya, sebanyak talam yang diberikan atau boleh kurang dengan jumlah ganjil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rizka Uliani. Selanjutnya pesiju. Pesiju atau pendingin adalah adat istiadat Aceh dari India juga, namun sudah beradaptasi dengan budaya Islam. Pesiju dilakukan untuk memberi semangat, doa, dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesiju di setiap kesempatan. Ada turun tanah atau putronane. Putronane merupakan tradisi sakral bagi masyarakat Aceh. Digelar setelah anak dianggap cukup umur genap 44 hari, 3 bulan, 5 bulan, hingga 7 bulan. Sebelum upacara digelar, si bayi pantang dibawa keluar rumah kecuali dalam kondisi tertentu. Seorang pemuka agama Aceh Tengku akan memimpin ritual adat itu. Di sisinya telah tersedia sebuah talam atau baki
yang di dalamnya berisikan sari kurma, ketan kuning, air zam-zam, ayam panggang, serta bermacam buah manis lainnya. Ada sunat rasul atau kitanan. Kitanan adalah tradisi yang dilakukan saat anak laki-laki menginjak umur 6 sampai dengan 12 tahun. Kitanan ini merupakan tanda bahwa anak laki-laki tersebut telah akil atau balik. Di daerah sering disebut juga dengan nama sunat atau sunatan. Penyelenggaraan sunat rasul atau khitan dilakukan oleh seorang dukun atau tabib yang telah biasa melakukan sunat kepada anak-anak yang akan berkhitan. Upacara manopucuk merupakan bagian dari upacara sunat rasul dan pesta perkawinan. Melalui manopucuk diajarkan sopan santun, tata pergaulan, serta tata karma. Selain itu, makna manopucuk bagi masyarakat Aceh adalah ungkapan yang disimbolkan dalam pembersihan diri sebelum menempuh kehidupan yang baru. Upacara manopucuk merupakan bagian dari rangkaian upacara yang dilaksanakan untuk anak laki-laki yang akan disunat rasulkan dan bisa juga dilaksanakan pada pesta perkawinan. Upacara manopucuk selalu diawali dengan tari Hashim. Melangkah penyelenggaraan manopucuk ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama pada saat perkawinan. Pelaksanaan manopucuk pada saat perkawinan dilaksanakan sehari sebelum pesta perkawinan atau setelah malam gaca kele, malam ketiga berinai. Yang kedua, pada saat sunat rasul, manopucuk yang dilaksanakan saat sunat rasul ini adalah khusus untuk anak laki-laki yang disunat. Anak tersebut oleh keluarganya disebut dengan linto ubud atau pengantin kecil. Yang ketiga, tari Hashim. Tari Hashim melangkah khususnya pada upacara manopucuk, yaitu memandikan pengantin yang dilakukan sehari sebelum calon pengantin dipelaminkan dan juga bisa memandikan linto ubud, pengantin kecil yang disunat rasulkan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Isra Prastiana. Selanjutnya ada adat kematian. Upacara kematian dalam masyarakat Islam di Aceh secara normatif hanya meliputi 4 hal, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Upacara kematian adalah seperangkat upacara yang dilakukan mulai dari orang meninggal hingga proses penguburan. Kegiatan-kegiatan itu mulai dari meninggal, membuat kerenda, memandikan mayat, dan penguburan mayat. Suatu kebiasaan pada masyarakat Aceh apabila seseorang sedang mengalami sakit parah, maka semua kerabat diberitahukan supaya dapat menjenguknya sebelum orang tersebut meninggal dunia. Dalam adat kematian di Aceh, sangat banyak tradisi jika ada kematian seorang warganya. Tradisi tersebut dimulai sejak hari pertama hingga ke-40, ke-100, bahkan tahunan dari seseorang yang telah meninggal tersebut. Kemudian ada kenduri sawah. Asal-usul kenduri belang atau kenduri sawah ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Tradisi ini dilakukan untuk pesejuk bibit yang akan diturunkan setiap tahun atau tahun yang akan dilakukan penanaman padi. Sebelum kenduri, terlebih dahulu mufakat persiapan kenduri oleh kelompok tani tersebut secara patungan. Hasil patungan ini untuk persiapan pelaksanaan. Biasanya mereka sembelih ayam dan menyediakan nasi-nasi bungkus dan bukula. Dalam tata caranya, penyembelihan ayam tersebut harus di sawah. Menurut keyakinan masyarakat di sana, hal itu dilakukan sebagai isyarat darah ayam agar petani selamat dari alat-alat yang tajam seperti cangkul, tajak, babat, dan lain sebagainya. Dalam kenduri belang itu juga dilakukan baca yasin sekali tamat dan doa semoga tanaman padi tahun ini berkat hingga dapat dizakatkan. Kenduri laut. Kenduri laut merupakan bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan bagi para nelayan dan warga yang berdomisili di pesisir pantai. Menurut dia, tradisi yang lazim dilaksanakan setiap tahun atau 3 tahun sekali itu telah menjadi salah satu kearifan lokal masyarakat Aceh. Pada kenduri laut, ratusan kepala keluarga datang ke pesisir pantai sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk disantap bersama. Lazimnya, masyarakat Aceh juga menyembelih sapi atau kerbau dan dimasak kari untuk disantap bersama dan dibagi-bagikan kepada warga yang menghadiri kenduri itu. Kepala dan kulit hewan yang disembelih itu juga dibuang ke laut. Yang terakhir ada kenduri maulid. Kenduri maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pangule atau penghulu alam Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir pembawa dan penyebar ajaran agama Islam. Kenduri ini sering pula disebut dengan kenduri Pangule. Makanan utama yang disajikan dalam perayaan ini adalah kuah belangong, yakni gulai sapi atau kambing, serta sajian kuliner khas Aceh lainnya. Kemeriahan perayaan Maulid Nabi di Aceh memang sudah menjadi tradisi. Hal ini bahkan sudah tertulis dalam wasiat Sultan Aceh yang diterbitkan pada 12 Rabiul Awal 913 Hijriah atau 23 Juli 1507 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Surat wasiat ini ditemukan oleh Tan Sri Sanusi Junid yang kemudian menerjemahkannya. Dalam surat wasiat tersebut, salah satu poinnya berisi mengenai pelaksanaan Maulid Nabi yang dapat menyambung tali silaturahmi antar kampung di Kerajaan Aceh Darussalam.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.